Oke, terima kasih. Selamat datang di channel YouTube Sedona Mentor Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ferry Novianto. Izinkan pada kesempatan ini saya menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di Facebook, yang ada di Instagram, dan yang ada di YouTube. Yang kemarin email saya mengenai keinginan untuk mendapatkan persetujuan dan keinginan untuk mengendalikan. Oke. Nanti akan saya jawab bagaimana kita melepaskan keinginan-keinginan tersebut sehingga keinginan tersebut yang menjadi akar terdalam dari nafsu kita akan terlepas dan kita menjadi terfokus dan terpusat pada diri kita sendiri sehingga kita mampu untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam menjalankan usaha dan pekerjaan kita. Oke, pertanyaan kemarin yang banyak masuk ke saya yaitu pertanyaan-pertanyaan bagaimana bersosial di kantor, bagaimana bersosial di lingkungan keluarga ataupun bersosial dengan teman-temannya. Yaitu banyak sekali dari teman-teman yang mempunyai keinginan untuk mendapatkan perhatian, simpati, keinginan untuk mendapatkan persetujuan, keinginan untuk mendapatkan kontrol, sehingga hal tersebut akan membuat seseorang tadi burn out atau terkuras energinya karena keinginan-keinginan tersebut menjadi suatu emosi negatif di dalam diri sehingga memicu timbulnya suatu perasaan yang tidak nyaman yang akhirnya membuat kinerja ataupun membuat prestasi dari seseorang tersebut ataupun cara bersikap ataupun bersosial di dalam lingkungan pekerjaan ataupun pertemanannya tidak maksimal atau tidak baik sehingga akan timbul suatu perasaan introvert atau perasaan tertutup atau perasaan yang rendah diri atau suatu rasa marah pada seseorang atau pada kelompok sehingga timbullah emosi tadi di dalam diri yang menjadi sebuah beban secara emosi sehingga hal itu akan sangat menguras energi psikisnya. Jika tidak dilepaskan maka akan timbul berbagai macam keluhan baik secara fisik maupun secara emosi. Biasanya keluhan-keluhan secara fisik itu timbul rasa cemas, terus badan terasa capek dan gak nyaman. Walaupun kita sudah tidur maka biasanya bangun tidur tidak terasa segar tapi masih terasa sangat capek. Bahkan bisa juga timbul keluhan fisik berupa penyakit lambung ataupun kepala sering pusing. Sangat banyak biasanya timbul keluhan fisik karena adanya tekanan emosi yang ada di bawah sadar. Kalau dianalisa secara metodologi dari Sedona Mentor Indonesia atau SMI, kasus ini disebabkan karena suatu keinginan dasar, yaitu keinginan dasar untuk mendapatkan persetujuan, keinginan dasar untuk mendapatkan pengakuan, dan keinginan dasar untuk mendapatkan kendali atau mengendalikan. Kalau kita merasa diri kita mengalami situasi yang seperti ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Yaitu pertama kita lepas keinginan-keinginan dasar tadi, sehingga suatu bentuk emosi yang ada di bawah sadar kita yang kita tekan mungkin bisa berupa perasaan marah atau mungkin perasaan tidak nyaman atau mungkin bahkan jadi sebuah perasaan mungkin dendam itu akan rilis. Ketika perasaan tadi rilis atau emosi tadi rilis maka secara emosi kita akan naik levelnya dari emosi yang berlevel energi rendah naik ke emosi yang berlevel energi tinggi.
bagaimana kita melepaskan tekanan-tekanan yang ada di bawah sadar ini atau keinginan-keinginan dasar ini. Pertama, yaitu kita lakukan suatu analisa. Kita tidak perlu menganalisa apakah mungkin kita mempunyai perasaan marah, dendam, atau perasaan benci atau apapun, tapi kita amati perasaan kita terlebih dahulu. Contohnya kita amati perasaan kita pada si A. Bagaimana perasaan tadi? Apakah terasa nyaman atau tidak nyaman? Atau mungkin merasa sangat-sangat tidak nyaman? Atau juga amati juga perasaan kita pada suatu kelompok, mungkin kelompok A atau kelompok B. Kita amati perasaan kita pada kelompok tadi. Apakah perasaan kita nyaman, tidak nyaman, atau sangat-sangat tidak nyaman? Oke. Perasaan tidak nyaman tadi bisa berupa marah, benci, ataupun mungkin trauma ataupun dendam. Itu nantinya akan menjadi sebuah perilaku negatif, bisa berefek negatif kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain ketika kita ekspresikan atau kita lampiaskan. Oke, kalau kita sudah tahu perasaan seperti apa yang kita rasakan pada contohnya seseorang si A atau mungkin pada kelompok si A atau kelompok B, maka yang pertama kita lakukan adalah melakukan setup untuk proses pelepasan. Bagaimana setupnya? Oke, kita mulai. Oke, teman-teman nanti bisa mendengarkan arahan dari saya, terus teman-teman bisa mempraktekkannya, atau teman-teman nanti mencatatnya, terus nanti teman-teman berikan setup tadi itu kepada teman-teman untuk melakukan proses pelepasan, atau teman-teman dengarkan audio ini, dengarkan video yang saya unggah di YouTube ini, terus teman-teman lakukan proses pelepasannya. Oke. Pertama-tama kita lakukan setup untuk membuat diri kita menjadi lebih tenang dan menjadi lebih nyaman. Oke, kita mulai. Saya izinkan diri saya untuk fokus ke dalam dan rileks sebisa mungkin menikmati kebebasan yang ada. Saya izinkan diri saya untuk fokus ke dalam dan rileks sebisa mungkin menikmati kebebasan yang ada. Lakukan setup ini sampai teman-teman merasa nyaman. Oke, bagus. Selanjutnya, teman-teman sekarang amati seseorang atau suatu kelompok yang teman-teman rasa tidak nyaman atau mungkin merasa sangat-sangat tidak nyaman. Amati saja, mungkin si A contohnya ya. Teman-teman mengamati si A dan Anda rasakan bagaimana perasaan teman-teman. Apakah teman-teman ingin mendapatkan persetujuan dari dia, atau teman-teman ingin mungkin mengendalikan dia, atau teman-teman mungkin ingin mendapatkan pengakuan dari dia? Oke. Sekarang teman-teman amati, contohnya bayangkan atau rasakan teman-teman berada di depan si A tadi. Amati bagaimana perasaan teman-teman. Oke, kita lakukan setupnya. Sekarang, apa Anda ingin mendapatkan persetujuan dari dia? Oke, bagus, lepaskan. Teman-teman bisa menjawab iya dan lepaskan. Kita akan mulai melakukan proses pelepasan pada keinginan untuk mendapatkan persetujuan. Oke, sekali lagi saya ulangi, amati seseorang tadi. Apa Anda ingin mendapatkan persetujuan dari dia? Atau apa Anda ingin mendapatkan persetujuan darinya? Jika iya, jawab iya dan lepaskan. Oke, bagus. Rasakan proses pelepasannya. Selanjutnya,
Bisakah Anda melepas keinginan untuk mendapatkan persetujuan darinya? Lepaskan. Jawab ya atau tidak sama saja, tetap terjadi proses pelepasan. Apa Anda hanya untuk saat ini saja ingin mendapatkan persetujuan darinya atau dari dia? Oke, jawab dan lepaskan. Oke, bagus. Selanjutnya, apa yang Anda alami atau Anda rasakan di dalam diri Anda? Apakah Anda merasa nyaman atau tidak nyaman? Oke, jawab. Jika Anda merasa tidak nyaman hanya untuk saat ini saja, bisakah Anda melepas keinginan untuk mengendalikannya? Bisa, lepaskan dulu. Oke, bagus. Jika Anda merasa tidak nyaman, bersediakah Anda membebaskan perasaan atau emosi ini hanya untuk saat ini saja? Oke, lepaskan. Bagus. Sekarang amati kembali seseorang tadi atau suatu kelompok yang ingin Anda lepaskan, perasaan yang tidak nyaman di dalam diri Anda. Oke, bagus. Apa Anda ingin mengendalikan mereka atau dia? Oke, lepaskan. Hanya untuk saat ini saja, bersediakah Anda melepas keinginan untuk mengendalikan mereka atau melepas keinginan untuk mengendalikannya? Bisa, lepaskan. Bagus. Bagus sekali. Sekarang amati perasaan Anda. Apakah masih terasa tidak nyaman? Atau mungkin merasa sudah sangat nyaman? Oke, apapun perasaan yang Anda rasakan saat ini, hanya untuk saat ini saja, bersediakah Anda membebaskannya atau melepaskan perasaan tersebut? Bisa, lepaskan. Bagus. Sekarang amati seseorang atau kelompok. Oke. Saya memberikan pertanyaan kembali untuk melakukan proses pelepasan atau setup untuk melakukan proses pelepasan. Apakah Anda ingin mendapatkan pengakuan dari dia atau dari mereka? Jawab, bagus, lepaskan. Hanya untuk saat ini saja. Bisakah Anda melepas keinginan untuk mendapatkan pengakuan itu? Bisa, lepaskan. Oke, bagus, lepaskan. Sekarang, apapun keinginan yang Anda rasakan, maukah Anda atau bersediakah Anda untuk melepaskannya? Jawab, lepaskan. Bagus, bagus, sangat bagus. Oke, sekarang amati perasaan Anda. Dalam 24 jam ini, adakah perasaan atau situasi atau seseorang yang membuat Anda tidak nyaman? Oke, jawab bagus. Jika iya, hanya untuk saat ini saja, bisakah Anda melepas keinginan untuk mengendalikannya? Bisa, lepaskan. Bagus. Oke, sekarang untuk memperdalam proses pelepasan yang ada di dalam
diri Anda sehingga Anda mendapatkan hasil yang maksimal. Dengarkan setup saya dan lakukan proses pelepasan. Amati perasaan Anda. Apa keinginan yang mendasari perasaan atau emosi Anda saat ini? Apakah keinginan untuk mendapatkan persetujuan, keinginan untuk mendapatkan kendali, atau keinginan untuk mendapatkan pengakuan? Oke, jawab. Bagus. Sekarang, apapun keinginan Anda, hanya untuk saat ini saja, bisakah Anda melepaskannya? Bisa, lepaskan. Oke, bagus. Dari proses pelepasan dari awal sampai akhir, pasti teman-teman mendapatkan suatu proses pelepasan yang sangat besar, atau proses pelepasan yang membuat teman-teman menjadi sangat nyaman. Dalam proses setup pelepasan ini, teman-teman bisa melakukannya berulang-ulang sampai teman-teman benar-benar merasa nyaman, sehingga tekanan atau timbunan emosi yang ada di bawah sadar karena bentuk tekanan-tekanan suatu emosi yang disebabkan karena keinginan untuk mendapatkan persetujuan, kontrol, kendali, keinginan untuk mendapatkan pengakuan, atau bahkan keinginan untuk mendapatkan simpati dan mendapatkan rasa empati, itu akan terlepaskan. Dengan terlepasnya suatu tekanan di bawah sadar berupa emosi atau rasa marah atau mungkin rasa trauma yang disebabkan keinginan-keinginan dasar tadi, maka biasanya diiringi dengan menghilangnya atau bahkan berkurangnya keluhan-keluhan secara fisik yang teman-teman mungkin alami. Jadi dengan melakukan proses pelepasan ini, teman-teman selain teman-teman mendapatkan ketenangan, kenyamanan, keikhlasan, dan rasa yang sangat lega atau mungkin rasa yang bahagia, sangat nyaman, teman-teman juga akan mendapatkan kesehatan baik secara fisik maupun secara mental. Jadi terus lakukan proses pelepasan yang saya sharingkan tadi, lakukan setupnya, dan terus lepaskan bentuk-bentuk keinginan dasar yang teman-teman alami. Mungkin sama dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari Facebook, Instagram maupun YouTube yang di-share ke saya tadi, yaitu suatu bentuk relationship yang kurang bagus. Jadi hal ini bisa mempengaruhi kinerja Anda, prestasi ataupun hasil dari usaha yang ingin Anda dapatkan. Oke, selamat berlatih, terus dipraktekkan. Semoga teman-teman terus mendapatkan hasil yang lebih baik dan maksimal. Oke, terima kasih. Salam sukses. Terima kasih.